Oke, selamat siang. Bisa dengar suaraku ya? Oke, C. Bisa. Sip. Hari ini resolusinya cuma bentar kok. Jadi cuman bahas 3 nomor dan itu pun gampang-gampang. Soalnya kayak Pak Putu bilang, kalian kemarin hitungannya masih masuk di introduction nih bab 4 sama bab 5. Kayak gitu. Nah, jadi saya buat hari ini tuh ada problem 41, kita ke problem 41 dulu. Jadi yang pertama itu dia tuh ada gaseous speed dengan CA0 itu 100, CB0 200. Terus dia bereaksi A plus B jadi R tambah S, terus XA-nya 0,8. Nah, terus disuruh cari XB, CA sama CB. Nah, bentar. Nah, terus habis itu biasanya kayak gini. Harusnya nek misalnya gaseous speed ini kan kalian harus hati-hati loh, soalnya ada yang disebut EA kayak gitu. Tapi di sini kebetulan ini ya apa? Oh ini sorry ini bukan EA, ini maksudku delta. Delta itu kan ini toh selisih antara koefisien produk dan reaktan. Nah ini tuh nol. Jadi maksudku tuh di sini EA-nya itu sama dengan nol. Kayak gitu. Tapi ini sebenarnya delta. Nah, terus habis itu karena nol ini apa EB-nya juga nol. Ya toh, soalnya kan B-nya sama toh. Apa namanya? Koefisiennya juga satu itu loh. Dan dia juga ini kan sama. 1 tambah 1 minus 1 per 1 buat epsilon B-nya. Nah, jadi ini EA sama dengan EB sama dengan 0. Gitu. Nah, terus habis itu di situ ada persamaan yang ini, yang EA ini. Nah, itu dapatnya dari mana? Mungkin kalau kalian mau membuktikan sendiri tidak apa-apa, tapi gampang kok pembuktiannya. Nah, terus habis itu kan tadi kan kita ketahui bahwa EA sama dengan EB, gitu. Nah, sebelum kalian masukin 0, ini kan bisa dicoret dulu. Bisa dicoret dulu, jadi XA sama dengan XB sama dengan 0,8. Kayak gitu. Terus habis itu buat ngitung CA sama ngitung CB-nya. Nah, ini kan gaseous speed, tapi karena ininya 0, EA sama EB-nya, jadi kita bisa anggap itu kayak berperilaku kayak yang liquid yang volume konstan. Oke. Nah, jadi di sini tinggal pakai rumusannya aja. CA0 kali 1 min XA. Terus CA0 tadi kan 100, dimasukin aja XA-nya 0,8 kayak gini. Terus habis itu yang CB-nya kita pakai CB0 tuh awalnya CB0 dikurangi yang bereaksi itu kan CA0XA. Kayak gitu. Jadi masukin aja terus dapat 20 sama 120. Yang mau tanya mungkin? Oke, mau nanya. Itu nek misalkan EA, EB ini 0, XA sama XB-nya jadi misalkan 0 kali 0,8 sama dengan 0 kali terserah dong berapapun XB-nya berarti. Ya, secara Bukan 0,8. ya benar, secara matematika emang bisa kayak gitu. Nah, tapi supaya kita lebih spesifik jawabannya, jadi ini tak coret dulu aja. Kayak gitu. Yang ya, modal itu. Oh, oke. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, lah ada tak lanjut ke bab 5 ya. Karena ini juga masih pengantar, jadi yang bab 5 ini aku jelasin yang kayak definisi-definisi dulu ya. Soalnya yang kayak perhitungan MFR sama PFR-nya nanti akan dijelaskan lebih dalam sama. Jadi ini perlu kalian ingat-ingat karena seingatku notasi ini tuh berlaku sampai di TRF juga. Kayak gitu. Jadi itu FA0 itu laju alir 0. Nah, namanya laju alir kan mesti kan kayak sesuatu dibagi sama waktu. Nah, terus habis itu jangan lupa CA0 seperti biasa konsentrasi. Ini aku anggap aja kayak ZA ya.
pakai zat A. Nah, terus habis itu V0, V-nya yang kayak gini ya, yang kayak V cantik gini. Itu laju alir volumetrik, jadi volume per waktu. Nah, dari situ kita bisa dapat hubungan antara ketiganya, itu FA0 sama dengan V0 kali CA0. Nah, ini kan kalau kalian buatkan, kalau kalian keluarkan satuannya kan jadi kayak gini toh. Volumenya bisa kalian coret yang ini sama yang ini. Bisa kalian coret. Kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti ada V besar. V besar itu volume. Volume dari ininya sih sebenarnya kalau Pak Putu bilang mungkin dari ininya ya, dari yang reaktan maksudku dari zatnya aja kayak gitu. Nah, tapi ini biasanya nanti kita pakai volumenya ini buat ngitung volume reaktornya. Kayak gitu. Nah, tapi nanti buat ngitung volume masih nanti kok. Jadi yang hari ini belum kita bahas. Pokoknya kalian jangan salah, ini ada V0 sama V besar. Yang ini laju alir volumetrik, yang ini volume. Kayak gitu. Nah, bisa ada tau itu space time. Nah, space time itu apa sih? Space time itu waktu untuk mereaksikan suatu volume reaktor. Nah, lebih jelasnya nanti akan aku jelasin pakai gambar kayak gitu. Nah, intinya kalau space time ini satuannya dia dalam waktu ya, kayak gitu. Terus habis itu S itu sepertal ya, kayak di Levenspiel ini. Kayak gini ya. Terus habis itu S itu space velocity. Nah, space velocity itu adalah seberapa volume yang bisa terolah per satuan waktu. Jadi misal kalian menetapkan basis kayak 1 menit gitu. Misalnya S-nya sama dengan 3, berarti itu artinya kalian bisa memproses 3 kali volume reaktor dalam 1 menit. Kayak gitu. Itu yang dinamakan space velocity. Nah, untuk space time itu sendiri, ini ada persamaan yang lainnya selain seper S. Jadi ada V per V0, CA0 kali V per FA0. Nah, ini kalau kalian keluarkan satuannya terus kalian coret-coret, pasti nanti akan dapat satuan waktu. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi kan kita punya hubungan ini toh. FA0 sama dengan V0 kali CA0. Nah, ini kalau kalian V0-nya kalian substitusikan dengan ini, dengan persamaan yang ini, yaitu dengan ini maksudku. V0 sama dengan FA0 kali CA0, nah kalian nanti akan dapat persamaan yang di sebelah sini. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya mean residence time. Jadi dia waktunya, satuannya sama-sama waktu. Nah, tapi itu bedanya apa sama yang space time? Kalau yang residence time itu kita lihatnya ke ke materialnya. Jadi ke entah itu mau reaktan, mau produknya, pokoknya intinya kayak zat yang ada di dalam situ gitu loh, di dalam reaktor. Tapi kalau yang space time itu kita lihatnya itu ke volume reaktornya itu sendiri. Jadi kita tuh butuh waktu berapa untuk mengolah seluruh volume reaktor. Kalau yang kalau yang residence time itu kita lihat ke zatnya. Jadi per zat kayak gitu. Kalau ini lihat keseluruhan reaktor. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini aku mau tunjukin ke kalian yang figure. Nah, ini. Jadi di sini halaman berapa ini? 109. Nah, ini kan ada definisinya toh dari space time sama residence time kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya persamaannya. Ini di sini persamaannya. Nah, ini ada note. Kalau kalian itu bekerja di constant density system, kalian bisa samakan taunya sama dengan residence time-nya. Ya, tapi dengan catatan yang ini. Nah, terus habis itu yang kasus popcorn ini. Jadi ceritanya itu ada popcorn yang masih unpopped. Unpopped itu artinya kita ibaratkan seperti reaktan. Jadi dia belum bereaksi kayak gitu. Terus nanti dia
dalam tanda kutip bereaksi jadi yang pop, yang sudah pop gitu, jadi popcorn ini, yang popet ini. Nah, terus di sini tuh kita tuh akan mencari, kita akan melihat hubungannya yang space time sama residence time. Jadi kalau yang di kasus pertama, yang di case X ini, kalian kan lihat, pertama 1 liter per menit unpopped corn ini kan masuk, ya toh. Nah, masuk, terus habis itu mereka popnya, dalam artian kayak selesai bereaksi, itu tuh setelah mereka mencapai ini, mereka mencapai dari akhirnya reaktor ini. Jadi kayak mereka tuh diibaratkan melewati 1 liter ini, baru dia pop and expand here, kayak gitu tuh. Baru di sini dia itu selesai bereaksi. Nah, sedangkan kalau yang di sini, kalau yang di case Y sama case Z ini, itu kan dia masuk. Nah, di tengah-tengah reaktor ini mereka sudah selesai bereaksi. Jadi sudah pop, sudah ngembang. Nah, sama kalau yang ini kan mostly sudah ngembang semua atau hampiran. Kalau yang ini ngembangnya baru beberapa part, ya gitu. Nah, artinya apa di sini? Bentar. Artinya di sini tuh ini tuh di sini berarti tau sama kayak residence time. Nah, kok bisa jadi berapa? Soalnya kayak ibaratnya itu waktu si materi untuk flow dalam reaktor itu kan dia kan baru di akhir dari di akhir dari reaktornya ini dia itu. Jadi waktunya dia ngeflow di dalam sini itu sama kayak waktu untuk memproses satu volume reaktor. Jadi tahu sama dengan T, kayak gitu. Paham nggak ya kira-kira? Atau ada yang nggak jelas tanya aja ya. Nah, kalau case-nya ini, Y sama Z ini tuh taunya lebih kecil daripada T-nya tuh lebih kecil daripada tau. Karena apa? Karena kita lihat yang unpop ini kan kayak ibaratnya dia baru sampai sini terus sudah selesai bereaksi toh. Ya baru sampai di sekitar sinilah deh. Anggap saja di sini. Sampai di sini dia tuh sudah selesai bereaksi, dia tuh sudah pop gitu loh. Nah, artinya residence time-nya si reaktannya ini itu cuma sampai sini toh. Sedangkan untuk kita taunya itu kan untuk mereaksikan seluruh ini toh, seluruh reaktor kayak gitu. Jadi pasti residence time-nya si reaktan ini lebih kecil daripada taunya. Sama halnya kayak yang ini, ya toh, dia sudah ada beberapa yang pop toh di sini. Berarti artinya waktu tinggal reaktannya itu lebih kecil daripada taunya. Ya gitu. Ini pokoknya intinya kalau residence time itu yang kalian lihat itu yang bendanya tuh, yang unpopnya ini. Kayak ini kalian itu lihat kayak kalian kalau bingung boleh kalian lihat per satu partikel kayak gitu. Tapi kalau yang taunya kalian tuh lihat keseluruhan reaktor. Ini kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Ada, tak hapus ya. Oh ya, sorry. Residence time itu cuma buat materialnya, bahan bakunya doang nih, reaktannya doang. Mostly kayak gitu sih. Tapi kalau biasanya kalau aku kerjain TA itu biasanya residence time itu buat reaktannya. Tapi aku nggak tahu sih kalau misalnya produk bisa. Tapi harusnya produk tetap ada residence time-nya juga sih. Soalnya ini ya, kalau dilihat dari sudut pandang lain, atau mungkin aku yang salah memahami, aku mikirnya malah tadi kan taunya lebih besar daripada
residence time-nya, karena residence time-nya itu cuma sebentar di bawah doang untuk yang case Y. Ya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya kan dia udah selesai reaksi lebih sebentar daripada residence time-nya, jadi harusnya tahunnya lebih kecil daripada residence time. Itu kayak dilihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Iya. Pokoknya intinya kayak gimana ya? Kalau aku nangkepnya sih, kalau tahu ini tuh kalian tuh jadi ibaratnya kalau tahu itu tetap sih kalau menurutku, karena volume kalian itu tetap kayak gitu. Tapi nek misalnya yang ini baru dia tuh kayak berubah-ubah karena ya tergantung itu tadi. Apa yang residence time-nya itu berubah tergantung sama jenis reaksinya kalian. Tapi nanti coba tak lihat lagi ya, soalnya aku sendiri ya ini kan cuma belajar dari Eleven Spill toh. Mungkin ada referensi lain nanti tak kabarin. Misalnya aku tahu lebih lanjut. Oke, thank you sih. Nah, kurang lebih gitu ya. Semoga kalian tidak bingung. Nah, terus habis itu lanjut ke problem. Oh iya, ini tuh yang di bab 5 di akhir dari babnya itu kan ada tabel 51 sama tabel 52 toh. Ini cuma buat info aja, kalian itu bisa pakai rumus-rumus di sini. Tapi syaratnya kalau yang buat tabel 51 ini dia tuh ibaratnya kayak liquid atau yang apa konstan volume. Soalnya yang dia EA-nya sama dengan 0. Kalau yang 52 yang untuk EA-nya tidak sama dengan 0. Nah, terus habis itu di sini juga kalian harus perhatikan di sini tuh ada plug flow sama batch. Yang bagian tabel ini kalian boleh pakai rumusnya buat plug flow sama batch. Kalau yang di sini buat mix flow atau MFR kayak gitu. Kalau yang ini cuma plug flow sama MFR aja. Itu buat kayak nanti kalau kalian kerjain soal sih di problem-problem yang selanjutnya. Nah, yang problem 51 itu jadi ceritanya itu ada gas phase ya toh. Gas phase 2A JJR tambah 2S. Nah, tapi di sini dia tuh bilang kalau kinetiknya tuh unknown. Artinya apa kalau kinetik unknown? Ya, artinya kita tuh nggak bisa tahu konstanta reaksinya ataupun ordernya. Kan disebut kinetik kan kayak gitu toh. Nah, terus dia tuh tapi diketahui space velocity-nya itu 1 per menit yang dibutuhkan untuk konversi 90% dari ZA dalam PFR. Nah, terus ditanyakan space time sama residence time-nya. Residence time atau holding time dari fluidnya. Nah, terus ini yang 51 kita kalau space time itu kan definisinya tadi bisa langsung 1/s kayak gitu. Jadi ibaratnya 1 per 1 langsung satuannya juga jangan lupa 1 menit kayak gitu toh. Nah, tapi terus habis itu ditanya residence time. Nah, di sini kan tadi yang aku sudah tunjukin ke kalian, yang di atasnya gambar popcorn itu kalau yang tahu itu sama dengan T, itu kalau constant density kan. Nah, ini di sini tuh karena dia gas phase terus habis itu juga koefisien kanan dan produk dan reaktannya enggak sama. Jadi bisa anggap itu kayak varying density atau ya intinya EA ini itu enggak sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, jadi kan kita harus pakai persamaan yang ini loh, yang equation 24 itu. Nah, karena itu min RA-nya kan kita tidak tahu, karena tadi ditulis unknown kinetics. Jadi artinya yang min residence time-nya ini tidak bisa ditentukan. Pak, itu sih Nek, jawaban itu. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanya, no? Oke. Tidak ada, aku lanjut ke 52. Nah, yang 52 itu ada isothermal batch reactor. Jadi kalian harus lihat ya ini batch, terus kalian ini loh inget loh, nek misalnya batch itu yang sudah kita pelajari bab sebelumnya. Kalau yang continue itu yang PFR sama MFR kayak gitu. Ya kalian harusnya juga sudah dijelasin kemarin di kelas, misalnya masih tidak ngerti, bisa ini batch reaktor 70% liquid reactor itu converted, artinya apa? 70% di sini itu adalah konversi dalam 13 menit. Nah, ditanyain
space time dan space velocity-nya kalau konversinya sekian 70% tapi di dalam PFR dan MFR. Jadi kan ini tadi ceritanya dalam batch toh, terus sekarang ditanyain kalau tak pindahin ke PFR sama MFR itu gimana? Kayak gitu. Nah, jadi, nah ini sebelumnya ini aku kasih asumsi orde 1. Emang udah ditulis, tapi kalau udah ada asumsi ordenya menurutku udah bisa dikerjain. Jadi supaya bisa dikerjakan, kita asumsikan orde 1 gitu. Nah, yang pertama dia kan PFR. Nah, kita lihat dulu ke tabel 5.1 yang tadi sudah kita jelaskan. Tabel 5.1. Kalian bisa sambil buka level spill-nya kayak gitu. Nah, terus itu tuh yang di kan ini tuh tadi kan batch tuh yang diketahui. Nah, kalau di tabel 51 kalian itu bisa lihat waktunya itu sama kayak batch tuh. Mereka ada di satu kolom. Kalau buat yang PFR itu. Nah, artinya apa? Artinya kalian bisa samakan space time-nya batch itu sama kayak space time-nya waktu. Kayak gitu. Karena mereka sama rumusnya. Nah, tapi buat yang MFR karena beda nanti kalian harus hitung lagi. Nah, ini ini tadi liquid reaktan ya. Jadi kalian pakai tabel 51. Saya tadi yang IA sama yang tabel 51. Nah, oleh karena itu tahunnya PFR itu udah 13 menit, S-nya sepertau jadi sepertiga belas sepermenit. Nah, setelah itu kita tuh mencari K. Kenapa kok kita cari K? Karena K itu kan tidak akan berubah toh, mau dia dimasukin ke PFR atau MFR atau batch karena dia itu kinetika reaksi. Jadi tidak terpengaruh sama jenis reaktornya. Nah, kita cari K karena K-nya itu tetap sehingga K-nya nanti bisa kita hubungkan untuk kayak gitu. Nah, dapatnya ini dari mana? Ini dari tabel 51 yang bagian ini sebentar. Tabel 51 yang orde 1. Soalnya tadi aku asumsi orde 1 toh. Aku asumsi orde 1. Jadi kita pakai yang orde 1 sini. Tapi pakai yang ini. Katau sama dengan len 1/1 min XA. Kayak gitu. Nah. Ini kita masukin aja tahunnya 13 terus XA-nya ini rumusnya yang tadi ya yang di tabel 51. Ya, terus dapat K-nya sekian 0,0926 per menit. Nah, ini bisa kita gunakan untuk yang MFR. Yang MFR tadi tabel 51 itu yang sebelah PFR itu. Nah, ini rumusnya itu berbeda. Oke, yang PFR sama MFR. Nah, ini kita tinggal masukin aja K-nya sekian, tadi yang dapat, terus habis itu XA-nya mintanya 0,7 loh. Dapat tahunnya, tahu MFR sama dengan segini. Terus S-nya itu sama dengan sepertau. Dapatnya segini. Ada yang mau tanyain mungkin? Ada. Responsnya cuma sampai sini guys. Terima kasih. Makasih, C. Thank you, Teh. Sama-sama. Makasih, C. Sama-sama. Makasih, Jer. Full.